Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Hanifah Dianawati. Oke teman-teman, Siskomdik Simulasi dan Komunikasi Digital kali ini kita akan mengangkat tentang kewargaan digital. Apa itu kewargaan digital? Oke, kita mulai dengan pengertian warga digital. Ya. Warga digital adalah orang yang sadar akan hal baik dan buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku, teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Memanfaatkan IT atau teknologi informasi ya untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, dan berkreasi. Jadi warga digital ini adalah kita semua yang menggunakan atau memanfaatkan perangkat IT ya, atau lebih dikenal dengan netizen seperti itu ya. Oke. Kemudian warga digital adalah konsep yang dapat ya. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, atau juga dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Implikasi penggunaan teknologi dunia maya yang baik dan benar ya. Pemilihan kata yang tepat ya saat berkomunikasi menggunakan jaringan internet, kemudian tidak menyinggung pihak lain baik individu maupun instansi, kelompok dan sebagainya, tidak memberikan informasi rahasia. Jadi ada beberapa hal yang memang itu rahasia, entah itu instansi, entah pribadi atau hal lain, itu memang tidak selayaknya untuk disampaikan secara publik di dunia digital. Oke, nah ini ada lingkungan akses digital, akses digital siswa dari Kemendikbud ya, mulai dari siswa sebagai warga digital ya. Kemudian ada lingkungan belajarnya, ada literasi digital. Nah, literasi di sini tidak melulu di teks atau buku atau tulisan ya. Yang namanya literasi ini lebih luas. Literasi bisa tulisan, gambar, video, begitu ya. Kemudian komunikasi digital dan akses digital. Ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ada keamanan, ya, etika, hak dan kewajiban tentu saja. Dan lebih luas lagi adalah lingkungan di luar sekolah. Ini mencakup keseluruhan. Ada kesehatan digital, transaksi, dan hukum, ya. Oke, nah komponen kewargaan digital itu ada tiga ya, ada lingkungan belajar akademis seperti sekolah, seperti itu ya. Kemudian lingkungan sekolah dan tingkah laku, jadi sikap, attitude di dunia digital. Kemudian kehidupan di luar lingkungan sekolah. Ini lebih luas. Oke, kita mulai dari yang pertama, lingkungan belajar dan akademis. Ada 3 komponen di sini, yaitu adalah akses digital, yaitu semua orang punya hak untuk akses atau menggunakan fasilitas TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ya, tapi tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, ini adalah akses digital. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen digital. Setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan komunikasi tersebut. Jadi di dunia digital ada beberapa fasilitas untuk komunikasi ya, baik itu grup maupun jaringan pribadi. Nah, ini diharapkan mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, komponen yang ketiga adalah literasi digital. Proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Begini anak-anak, untuk literasi digital ini lebih kompleks ya. Kalau di dunia digital tidak melulu pada buku. Jadi bisa tulisan, bisa gambar yang bergerak, ya animasi atau bahkan video dokumenter dan sebagainya. Ya. Video pembelajaran lebih kompleks ya untuk literasi digital ini. Kemudian lingkungan sekolah dan tingkah laku, attitude ya tentu saja. Ini ada 3 juga komponennya. Yang pertama adalah hak digital.
setiap warga digital itu mempunyai hak seperti privasi, kebebasan berbicara, ya, dan lain-lain. Jadi bebas tapi harus bertanggung jawab. Memang bebas berbicara, siapapun bisa, boleh, silahkan, asal yang bertanggung jawab. Oke, setiap warga digital juga mempunyai kewajiban, selain hak juga mempunyai kewajiban yang harus terpenuhi, membantu memanfaatkan teknologi untuk hal yang baik dan benar tentu saja, ya, mengikuti aturan-aturan ITE, undang-undang ITE yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah etiket digital, dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan user lain atau warga digital yang lain. Jangan sampai bersentuhan hal yang kurang baik. Kemudian komponen yang keenam adalah keamanan digital. Warga digital harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman harus benar-benar dapat safe atau dapat dipercaya untuk menjaga suatu amanah. Begitu teman-teman. Kemudian kehidupan Anda di luar lingkungan sekolah, berarti ini cakupannya lebih luas, ya. Itu ada 3 juga komponennya, yaitu hukum digital, mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat, karena hukum digital ini memang ditegakkan betul-betul, ya, harus benar-benar ditegakkan, karena memang penggunaan digital ketika tidak ada aturan nanti akan banyak benturan di sosial masyarakat, baik di dunia digital maupun di dunia nyata. Nanti efeknya sampai sedemikian. Oke, kemudian yang ke-8 adalah transaksi digital. Ya, tentu saja ini transaksi lebih pada jual beli online, ya, e-commerce. Jadi jual beli online ini memang ada keuntungan dan kekurangannya. Jadi resikonya itu juga harus diketahui. Misalnya tidak bisa melihat secara detail barang yang akan dibeli atau size-nya atau hal-hal yang lain. Oke, komponen yang ke-9 adalah kesehatan digital. Apa itu kesehatan digital? Oke, di balik manfaat teknologi digital ada beberapa hal yang mengancam kesehatan baik fisik maupun psikis, ya. Untuk mencegahnya kita harus menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan teknologi digital, misalnya posisi anatomi tubuh kita, kemudian durasi waktu kita menggunakan perangkat tersebut, itu kita harus paham. Oke, demikian teman-teman, ya, untuk komponen-komponen yang harus diketahui dalam kewargaan digital. Nah, Think, apa itu Think? THIN. Nah, Think merupakan tata krama untuk menjadi kewargaan digital yang baik dan benar. Tata krama komunikasi sinkron juga berkesinambungan dengan menggunakan konsep Think. Sebelum kita berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, post, Facebook, Twitter, blog, dan yang lain-lain, medsos yang lain-lain, kita memang harus mematuhi, ya, tata krama. Nah, tata krama ini disingkat dengan Think, ya. Think merupakan akronim dari, ya, is it true? Benarkah? Ya, kita ambil dari T, ya, T. Benarkah postingan Anda? Atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Nah, kita harus benar-benar mencari kesohihan dari apa yang akan kita posting. Kemudian yang kedua, H, ya, atau H, is it hurtful? Menyakitkankah? Apa yang kita posting? Apakah akan menyakiti orang lain, pihak lain? Gitu, ya. Ini harus difikirkan. Oke, yang ketiga adalah I, is it illegal? Ya, apakah ilegal, resmi atau tidak? Nah, jangan-jangan yang tidak resmi justru kita nanti akan berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku. Repot nanti, ya. Oke, kemudian N, is it necessary? Apakah ini penting? Pentingkah? Apa yang kita posting itu penting atau tidak? Kalau memang tidak penting, apalagi mengganggu orang lain, tinggalkan. Tidak usah di-posting. Begitu, ya. Kemudian K, is it kind? Santunkah? Nah, ini santun atau tidak. Bukan hanya benar salah, ya, tapi santun atau tidak.
Meskipun itu hal yang benar, kita harus menyampaikan dengan santun. Santunkah postingan kita dengan menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung pihak lain atau orang lain. Demikian tentang tata krama yang disingkat dalam kata ting, ya, 5 huruf. Demikian teman-teman tentang kewargaan digital. Mudah-mudahan dengan materi ini akan menambah atau membuka wawasan kalian tentang aturan main dalam menggunakan teknologi informasi. Terima kasih, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.